Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita di pertemuan yang kedua. Kalau kemarin kita mengkaji tentang perkembangan penyuluhan, baik secara teori maupun praktik, sekarang kita akan membahas tentang hakikat penyuluhan. Hakikat penyuluhan pembangunan. Baiklah, bagaimana kabar Anda pagi ini, teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja. Yang pertama kita akan bicara arti dari penyuluhan. Penyuluhan menurut Ban dan Hawkins tahun 2003 adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesama memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Ini menurut Ban dan Hawkins. Yang kedua menurut Mardikanto tahun 93 bahwa penyuluhan adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui sistem pendidikan. Jadi Mardikanto ini menyamakan penyuluhan itu bagian dari pendidikan, begitu. Sedangkan yang ketiga, Departemen Pertanian tahun 2003 menyatakan bahwa penyuluhan adalah upaya membangun kemampuan masyarakat secara persuasif, edukatif, terutama dilakukan melalui proses pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan secara baik dan benar dan didukung oleh kegiatan pembangunan. Itu menurut Departemen Pertanian. Kita tahu bahwa penyuluhan ini muncul memang dari disiplin ilmu pertanian. Makanya Departemen Pertanian adalah departemen yang paling concern terhadap bidang ini, terhadap bidang ilmu penyuluhan. Kemudian yang keempat, sistem penyuluhan itu adalah sistem pendidikan luar sekolah terhadap segenap anggota masyarakat agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupan dengan kekuatannya sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran serta dalam pembangunan. Ya, ini kalau Anda sudah mempelajari pemberdayaan ini hampir-hampir sama dengan pemberdayaan. Definisinya ya, definisi dari penyuluhan. Kalau menurut Mardikanto sama dengan pendidikan, menurut Departemen Pertanian ya hampir di 11-12 lah dengan istilah pemberdayaan. Kegiatan penyuluhan pada mulanya seperti relawan-relawan saja gitu ya. Nah, maka setelah melihat kondisinya yang ternyata membutuhkan profesional di bidangnya, maka kegiatan penyuluhan itu membutuhkan tenaga-tenaga penyuluh yang handal. Maksudnya apa? Supaya kegiatan penyuluhan pembangunan itu terlaksana dengan baik. Maka disusunlah beberapa kompetensi sebagai penyuluh. Yang pertama, penyuluh harus mampu dalam memilih dan mengkomunikasikan inovasi apa yang akan disampaikan. Misalnya penyuluh pertanian. Mereka bertemu dengan para petani, kemudian menawarkan, memilihkan teknologi, memilihkan inovasi yang misalnya dengan benih ini,
dengan benih yang dia tawarkan itu, sebelumnya petani itu hanya panen 2 kali dalam 1 tahun misalnya, ketika menggunakan benih yang dia tawarkan, inovasi yang dia tawarkan dari seorang penyuluh itu bisa 3-4 kali misalnya untuk bisa untuk bisa panen. Kemudian yang kedua, sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya. Lah, ini seorang penyuluh yang kompeten seharusnya punya sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya. Artinya apa? Artinya penyuluh itu bukan sekedar relawan. Penyuluh itu bukan sekedar pekerjaan sampingan. Dia harus bangga dengan profesinya sebagai penyuluh. Kalau sudah bangga dengan profesinya sebagai penyuluh, dia nggak akan main-main dalam bekerja. Dia akan fokus. Kompetensi berikutnya adalah kemampuan pengetahuan sebagai penyuluh. Ini juga penting. Bagaimana berkomunikasi dengan warga, ya kan? Bagaimana materi dari penyuluhannya itu dia betul-betul kuasai. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, bisa juga menjelaskan. Selanjutnya, karakteristik sosial budaya dari penyuluh. Ini penting. Kompetensi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan atau kompetensi sosial budaya, penyuluh akan ditolak, penyuluh akan tidak didengarkan. Sebelas falsafah penyuluhan menurut Ernst Menger. Kita masih bicara hakikat penyuluhan ini. Tadi setelah bicara tentang pengertian, terus kemudian bicara tentang kompetensinya, sekarang bicara falsafahnya, filsafatnya penyuluhan. Menurut Ernst Menger, falsafah yang pertama adalah penyuluhan itu adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Penyuluh sasarannya adalah segenap warga masyarakat, baik pria maupun wanita dan anak-anak, untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Penyuluhan mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkannya dan bagaimana cara mencapai keinginan-keinginan itu. Nah, jadi penyuluh ini bagaimana mengajak masyarakat bahwa yang dia inginkan itu tahu, sadar. Oh, saya butuh ini. Ketika saya butuh ini, saya harus memenuhinya. Ketika harus memenuhinya, penyuluh juga wajib memberitahu caranya, gitu kan? Menuntun caranya mencapai keinginan-keinginan itu atau kebutuhan-kebutuhan itu. Penyuluhan bertujuan membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Ingat, penyuluh itu bukan memberikan ikannya kepada masyarakat, tetapi lebih memberi kailnya. Jadi nanti masyarakat sendiri itulah yang akan menolong dirinya sendiri, bukan penyuluhnya. Penyuluhan adalah belajar sambil bekerja dan percaya tentang apa yang dilihatnya. Penyuluhan merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan. Ya, jadi sustainable education itu ya kita nggak akan pernah selesai gitu ya. Jadi pendidikan yang berkelanjutan itu ya disinilah letaknya, di masyarakat itulah. Kalau secara formal mungkin kita sudah doktor, sudah selesai. Tapi secara non formal dan informal kita akan terus merasakan proses-proses pendidikan. Tadi falsafah menurut Ernst Menger, sekarang menurut falsafah di Amerika Serikat, bahwa penyuluhan itu 3T. Teach, truth, and trust. Apa maksudnya? Penyuluhan itu mengajarkan sesuatu. Truth maksudnya adalah menyampaikan kebenaran-kebenaran. Ya, jadi bukan asumsi, jadi bukan lagi isu gitu ya, bukan lagi wacana. Tapi menyampaikan inovasi-inovasi apa yang
benar, yang sudah teruji. Dan kemudian trust. Nah, trust itu yang keyakinannya, ya, kepercayaannya. Jadi kalau disambung atau dijadikan satu, penyuluhan itu merupakan kegiatan pendidikan atau pengajaran untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakininya, disampaikan kepada masyarakat. Falsafah penyuluhan oleh ahli yang lain, Kelsey dan Heron, bahwa yang pertama adalah penyuluhan itu bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Helping people to help themselves. Bagaimana membantu masyarakat, membantu orang ini, membantu orang lain itu untuk meningkatkan harkat dia sendiri sebagai manusia? Tentu harus dengan kedudukan yang setara. Jangan sampai kita menjadi penyuluh tapi seolah-olah kita yang paling pinter, seolah-olah kita yang paling tinggi, sedangkan masyarakat sasaran itu rendah. Itu tidak bisa kalau seperti itu. Maka di sini dikatakan dalam kedudukan yang setara. Artinya kita sebagai partner, penyuluh itu sebagai partner dari masyarakat sasaran gitu ya. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat, bukan, balik-balik ya. Nah, jadi kita bukan sebagai pekerjanya masyarakat, tetapi kita partnernya. Partner bagaimana masyarakat itu menolong dirinya sendiri, meningkatkan harkatnya sendiri. Penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan, ya. Nunggu terus akhirnya. Wah, apa ini ya yang akan diberikan? Inovasi apa lagi nih yang akan diberikan oleh si penyuluh X misalnya? Itu tidak boleh. Itu berarti tidak berhasil penyuluhan. Kenapa? Karena berarti masyarakat belum mandiri. Masyarakat berarti tergantung pada diri Anda sebagai penyuluh. Seharusnya tidak, tapi lebih ke bagaimana penyuluh itu menyadarkan masyarakat untuk akhirnya dia sendiri yang akan mencari inovasi-inovasi itu. Penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. Ya. Jadi penyuluhan itu tujuan akhirnya adalah meningkatkan harkat masyarakatnya, harkat sebagai manusianya. Nah, itu penyuluhan. Walaupun ada kesejahteraan ekonomi ya, karena tanpa ekonomi, tanpa makan istilahnya, nggak akan mampu masyarakat itu terangkat harkatnya, derajatnya. Selanjutnya prinsip-prinsip dari penyuluhan menurut Legans. Yang pertama adalah mengerjakan. Sebanyak mungkin mengajar masyarakat mengerjakan sesuatu. Inilah yang penting, itu kita mendekati masyarakat untuk bagaimana dia berproses belajar. Kalau dalam bukunya Susan Kindervater itu proses belajar yang organik gitu ya. Artinya jadi alami. Proses belajarnya masyarakat itu menjadi proses belajar yang alami. Terus menerus tadi, sustainable education. Pendidikan yang berkelanjutan akhirnya. Akibat, nah, prinsip penyuluhan yang kedua adalah akibat. Apa maksudnya? Kegiatan penyuluhan harus punya akibat atau harus berpengaruh baik atau bermanfaat bagi masyarakat. Ini prinsipnya. Jadi prinsip yang pertama adalah mengerjakan, ya kan? Mengerjakan sesuatu itu akhirnya membuat manusia, masyarakat atau individu itu melakukan proses belajar yang organik. Kemudian yang kedua adalah akibat. Harus kegiatan penyuluhan itu harus punya akibat atau dampak baiknya, dampak positifnya terhadap masyarakat. Dan yang ketiga adalah asosiasi. Ya, penyuluhan itu harus dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat tentu saja. Kegiatan-kegiatan lain yang bukannya unfaedah gitu ya, tapi yang lebih bermanfaat.
Prinsip penyuluhan yang lain menurut Sudianto adalah yang pertama kesukarelaan. Ini bukan berarti ini ya, tadi barangkali Anda berpikiran untuk mengkaitkan dengan slide sebelumnya, yaitu bahwa penyuluhan itu tidak boleh sukarelawan saja atau relawan saja yang melakukan. Bukan seperti itu, tetapi seorang yang memiliki kompetensi penyuluh itu harus punya kemauan. Nah, ini harus punya komitmen bahwa dia secara sukarela memberikan penyuluhan-penyuluhan itu kepada masyarakat. Penyuluhan juga harus otonom. Nah, bukan pesanan yang kemudian mematikan masyarakat sasaran. Ya, tadi harus punya kekuasaan tersendiri, punya kewenangan tersendiri, itu otonom. Ya. Terus keswadayaan, ya kemampuan mandiri ini keswadayaan gitu. Jadi mampu secara swadaya. Jadi masyarakat yang diberikan penyuluhan itu nanti akan bersama-sama bergerak, kemudian punya daya dan upaya sendiri. Bukan terus kemudian menunggu penyuluhnya datang, kemudian memberi support, memberikan dana dan sebagainya. Bukan gitu ya. Tapi lebih ke dari sumber masyarakat itu sendiri, modal masyarakat itu sendiri. Baik modal tenaga, modal uang maupun modal-modal sosial yang lain. Partisipatif ya, dalam prinsip penyuluhan itu ya lagi-lagi penyuluhan itu bukan sekedar sosialisasi. Penyuluhan itu bagaimana melibatkan masyarakat untuk bersama-sama mengambil keputusan bersama, kemudian merencanakan sesuatu itu bersama, melaksanakan bersama, mengevaluasi bersama. Itu partisipatif. Egaliter artinya kesamaan, persamaan, kesejajaran, kesetaraan. Itu egaliter. Jadi jangan merasa seorang penyuluh itu lebih tinggi daripada sasarannya, daripada masyarakat yang kita berikan penyuluhan. Tidak gitu ya. Kita harus tetap setara. Kita sekedar fasilitator. Kemudian demokrasi. Artinya ada keterbukaan di sana, ya. Ada kebebasan di sana. Jadi masyarakat itu tidak dikekang. Masyarakat itu boleh memberikan tanggapannya, boleh memberikan pendapatnya. Jadi tidak kita otoriter di depan masyarakat sasaran, bukan. Tapi kita justru lebih menggali apa maunya, apa idenya, inspirasinya, aspirasinya dari masyarakat. Itu demokrasi. Keterbukaan. Nah, dalam pengelolaan penyuluhan apapun ya harus didasarkan pada keterbukaan. Supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu kan. Itu keterbukaan. Ada kebersamaan. Ya, kalau itu proyek 1 RT, ya mari digarap dengan cara bergotong royong. Itu kebersamaan. Akuntabilitas, ya, kepercayaan. Jadi pengelolaan keuangan, pengelolaan segala anggaran dan sebagainya itu harus kita laporkan secara terbuka, kemudian mendapatkan apa ya, feedback dari masyarakat. Oh, dia adalah orang yang akuntabel, orang yang dapat dipercaya, gitu kan. Terus yang terakhir desentralisasi. Artinya kegiatan penyuluhan ini kalau secara terpusat itu rentang kendalinya akan banyak, rentang kendalinya akan jauh, maka menyulitkan untuk untuk para penyuluh ini berkreasi. Maka perlu desentralisasi, ya. Maka perlu tidak secara sentral kemudian ini dilakukan. Ya, ini mungkin yang terakhir, etika sebagai penyuluh. Nah, penyuluh itu harus berperilaku sebagaimana manusia yang seutuhnya. Ya, lagi-lagi kita sebagai alumni PLS misalnya nanti, kita sebagai orang yang mengerti pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal, maka kita
seyogyanya harus berperilaku sebagaimana manusia seutuhnya. Bagaimana sih gambaran manusia seutuhnya itu? Ya manusia yang punya toleransi tinggi, manusia yang mampu mengedepankan akal pikiran yang sehat. Itu kan, itu perilaku manusia seutuhnya, bukan kemudian ada masalah terus emosi, marah, kemudian adu fisik dan sebagainya. Itu bukan perilaku manusia sebagai manusia yang seutuhnya gitu ya. Manusia seutuhnya itu mungkin kita bisa ambil juga dari dimensi kemanusiaan manusia sebagai makhluk yang religius itu kan. Itu yang muncul di permukaan. Manusia juga sebagai makhluk sosial. Dia harus berperilaku bagaimana secara sosial di masyarakat. Manusia itu makhluk susila. Artinya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing gitu kan. Kalau Anda mengikuti hati nurani, saya yakin Anda tidak akan berbuat jahat gitu. Kenapa? Karena hati nurani itu menggiring kita ke perbuatan-perbuatan baik gitu. Terus perilaku kita sebagai anggota masyarakat. Ya, ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kita kalau hidup di tengah-tengah masyarakat harus bagaimana. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa individualis. Harus ada perilaku sosialnya. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai norma-norma yang ada di masyarakat. Perilaku sebagai penyuluh andal, lah ini yang penting sebagai sesuai kompetensi ahli seorang penyuluh itu. Ya, kita harus punya kemampuan mengkomunikasikan ide dan sebagainya, 4 kompetensi yang sudah disampaikan di atas. Itu harus kita punya sebagai penyuluh andal. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh pun kita bisa mengkonternya. Perilaku yang mencerminkan pribadi yang dinamis. Artinya apa? Seorang penyuluh itu harus terus belajar dan belajar. Berpendidikan. Sustainability education tadi itu. Pendidikan yang berkelanjutan. Untuk apa ini? Untuk menunjang kedinamisan dari setiap permasalahan yang ada gitu. Masalah itu akan muncul terus-menerus. Maka kita juga perlu belajar terus-menerus untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi selagi manusia itu hidup, ya dia akan dihadapkan pada masalah-masalah yang selalu menghampirinya gitu. Itulah ya, karena hakikatnya hidup adalah masalah gitu kan, ada yang bilang seperti itu. Ya, maksudnya ya memang kita disiapkan oleh Tuhan untuk selalu menyelesaikan masalah gitu. Ya kan? Selalu menghadapi masalah-masalah setiap hari. Terima kasih. Itu saja teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda, menemani Anda belajar di rumah. Saya berharap Anda lebih banyak referensinya, Anda lebih luas pemahamannya, pengetahuannya. Jadi jangan hanya andalkan dari saya, karena sumber itu sangat-sangat banyak gitu ya, sumber referensi itu. Jadi saya harapkan setelah ini Anda tidak puas dengan apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda akan terus mencari sampai menemukan titik kebenarannya, bahwa ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Muncul aha-nya gitu ya. Muncul aha itu tidak setiap orang gitu ya. Itu perlu dilatih, itu perlu dibiasakan, itu perlu kadang-kadang perlu dipaksa untuk bagaimana memahami sesuatu. Kemudian muncul aha gitu. Ya, itu saja. Terima kasih rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.